Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG ditutup turun 0,13% ke angka 6.653. Dan di video ini saya akan coba menganalisa satu saham downtrend yang terlihat ada akumulasi atau buyback oleh pemiliknya. Dan beberapa saham hari ini masih bergerak naik. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Rabu dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham BRPT. Saham BRPT hari ini masih turun 0,58% ke harga 855. Bisa kita lihat di grafik. Secara tren BRPT saat ini masih bergerak downtrend. Walaupun dalam satu minggu ini memang terlihat mulai bergerak sideways dengan support saat ini masih di 850. Tapi secara tren jangka menengah masih downtrend. Untuk resisten terdekat bisa kita lihat masih di harga 900 dan di atasnya masih ada resisten EMA 50 di harga 915 dan resisten EMA 150 saat ini tepat di 950. Dan hari ini keluar berita bahwa Taipan Prajogo Pangestu memborong 5,4 juta saham BRPT. Ini memang salah satu pemiliknya. Bisa kita baca di sini, dia membeli di sekitar harga 870. Jadi dekat dengan daerah support saat ini. Dan untuk kepemilikannya bisa kita lihat masih di sekitar 70% lebih. Apabila teman-teman memang ikuti pergerakan saham BRPT terus, pemiliknya memang sering melakukan buyback saham di harga bawah. Setiap kali saham BRPT mulai bergerak downtrend dan turun lumayan dalam, biasa memang dia akan melakukan buyback di harga bawah untuk menjaga supaya harganya tidak turun terlalu jauh. Tapi apabila kita lihat pembelian dia di sekitar harga 870, bukan berarti kita langsung entry dengan harapan langsung bergerak naik. Karena walaupun ada pembelian di harga 870, secara tren saat ini BRPT trennya belum bagus. Apabila teman-teman memang mau swing trade, ini masih oke. Dengan beli di sekitar support di 850 dengan target di sekitar 900 untuk swing trade. Tapi apabila memang pingin beli untuk hold yang lebih lama, sebaiknya tunggu ada tanda-tanda reversal trend dulu. Karena candle hari ini juga masih kurang bagus. Dan bisa kita lihat support yang lebih kuat sebenarnya di harga 800. Jadi saat ini apabila teman-teman mau entry, sebaiknya wait and see dulu. Apabila masih kuat bertahan di atas harga 850, teman-teman bisa entry untuk di hold selama masih bertahan di atas support ini, atau tunggu BRPT turun di bawah harga 850. Apabila menyentuh harga 800 dan masih bisa bertahan, baru teman-teman entry untuk mendapatkan harga lebih murah. Dengan target jangka pendek bisa di sekitar harga 900 atau di garis EMA 50-nya. Jadi teman-teman harus ingat selama masih gagal naik melewati garis EMA 50 dan 150, BRPT trennya masih belum bagus. Jadi masih ada potensi untuk sideways cenderung downtrend. Jadi bukan berarti pemiliknya melakukan akumulasi di harga bawah berarti kita ikutan entry saat ini. Apalagi bisa kita lihat pada perdagangan hari ini masih ada distribusi. Dan asing hari ini melakukan sedikit distribusi setelah satu minggu terakhir ini masuk melakukan akumulasi. Selanjutnya saya menganalisa saham INKP. Saham INKP hari ini naik 2% lebih ke harga 8.300. Bisa kita lihat di grafik, kenaikan hari ini membuat INKP berada tepat di resisten di EMA 150. Dan secara tren sudah mulai ada tanda-tanda reversal trend. Jadi menurut saya menarik untuk dipantau saham INKP ini. Karena apabila terkonfirmasi break dari garis EMA 150, INKP berpotensi untuk bergerak uptrend kembali. Dengan target terdekat di sekitar harga 8.600 sampai 8.800. Untuk target terdekatnya apabila berhasil break dari garis EMA 150. Atau apabila teman-teman sudah berhasil membeli di sekitar harga 8.000, di sekitar garis EMA 50 ini, masih bisa di hold terus selama garis EMA 50 tidak terlewati. Jadi apabila ternyata dalam satu minggu ke depan INKP masih gagal break dari garis EMA 150, tapi masih kuat berada di atas harga 8.000, masih sangat layak untuk di hold. Dan dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan 2% ini masih ada akumulasi. Dan asing bisa kita lihat satu minggu terakhir ini kembali masuk akumulasi dengan jumlah yang lumayan besar. Jadi dari data yang kita dapat, INKP masih besar potensinya untuk break dari garis EMA 150 dan melanjutkan uptrendnya.
Jadi untuk teman-teman yang sudah punya saham ini di sekitar harga 8.000 atau malah di sekitar 7.500-an, harga teman-teman beli sudah lumayan murah. Jadi ada potensi untuk naik lagi ke minimal 8.600 apabila berhasil break dari garis EMA 150. Berikutnya saya akan menganalisa saham Arto. Saham Arto hari ini masih naik lumayan tinggi 4% lebih ke harga 18.550. Dan kenaikan hari ini membuat Arto berada tepat di resisten di 18.500. Yang sebelumnya bisa kita lihat sempat disentuh saham ini dan gagal break dan mulai bergerak turun. Tapi hari ini candlenya lebih solid daripada pada saat menyentuh di bulan Juli kemarin. Dan secara tren pun saat ini Arto trennya masih bergerak tren. Dan garis EMA 50 dan 150 bisa kita lihat masih kuat menahan penurunan dari saham ini. Untuk garis MACD pun bisa kita lihat saat ini masih mengarah ke atas. Dan dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan 4% lebih ini masih ada akumulasi. Dan asing bisa kita lihat hampir 1 bulan terakhir ini terus masuk, terus akumulasi dengan jumlah yang lumayan besar. Jadi menurut saya selama asing masih belum melakukan distribusi, Arto masih ada potensi untuk melanjutkan kenaikan atau minimal bergerak sideways. Jadi dari data yang kita dapat, pada saat kenaikan tinggi hari ini masih ada akumulasi besar sehingga masih ada potensi besar dalam 1 minggu ke depan untuk berhasil break dari garis EMA, garis resisten di 18.500 ini. Dengan target terdekat di sekitar harga 19.000 sampai 19.500. Jadi masih ada potensi untuk menyentuh target harga ini. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil membeli pada saat menyentuh garis EMA 50 atau pada saat menyentuh support di 16.000, saat ini masih sangat layak untuk di hold karena garis uptrendnya belum patah. Jadi bisa teman-teman hold terus selama garis uptrendnya belum patah, atau memang mau take profit dulu, bisa take profit apabila terlihat mulai turun saat menyentuh atau mendekati harga 19.000-an. Saham terakhir yang akan saya analisa adalah saham Indosat. Saham Indosat dalam 1 minggu terakhir ini memang mulai ada tanda-tanda kebangkitan. Setelah sebelumnya turun sangat dalam, tapi pada saat menyentuh harga 5.600, Indosat mulai berhasil rebound. Tapi bisa kita lihat setelah berhasil rebound, menyentuh garis EMA 150, Indosat masih gagal break dan sempat bergerak turun. Tapi hari ini masih naik kembali 2% lebih ke harga 6.300. Memang saat ini sudah mulai ada tanda-tanda kenaikan atau reversal trend karena low-low-nya sudah beda. Tapi ingat, selama masih gagal naik melewati garis EMA 50 dan 150 ini, Indosat trennya masih akan bergerak sideways dulu. Untuk garis MACD bisa kita lihat sebelumnya bergerak sangat turun, saat ini telah berpotongan dan mengarah ke atas kembali. Dan dari data broker summary, kenaikan 2% lebih ini terlihat masih ada akumulasi. Sedangkan asing malah 1 minggu terakhir ini sudah mulai keluar kembali dari saham ini. Setelah pada saat Indosat mulai bergerak turun, asing terus akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat Indosat masih ada potensi untuk lanjut naik menuju garis EMA 50 dan 150 di sekitar harga 6.400 sampai 6.500. Jadi masih ada potensi untuk naik mengetes kedua garis ini. Jadi untuk teman-teman sudah berhasil membeli di sekitar harga 6.000 atau 5.600, apabila ingin take profit, bisa pertimbangkan untuk take profit apabila masih gagal break dari garis EMA 50 dalam 1 minggu ke depan. Atau memang mau hold selama masih bertahan di atas harga 6.000 juga masih oke. Karena saat ini minimal dorongan ke bawah sudah mulai melemah. Atau bisa kita bilang saat ini Indosat sudah tidak bergerak downtrend lagi. Karena garis downtrendnya telah patah. Jadi kedepannya masih ada potensi untuk sideways, tapi apabila berhasil break maka akan uptrend kembali. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.